Pengertian matrik SWOT merupakan alat bantu bagi manajer untuk menentukan strategi yang diambil organisasi berdasarkan kondisi internal dan eksternal yang dimiliki organisasi saat ini. Matrik SWOT dikembangkan oleh Whelan and Hanger yang mengidentifikasi faktor internal atau Internal Factor Analysis Summary disingkat dengan IFAS dan faktor eksternal atau External Factor Analysis Summary disingkat EFAS. Untuk mengidentifikasi matrik SWOT dikelompokkan menjadi 4 kelompok seperti gambar berikut ini. Untuk penjelasannya, ada kekuatan atau strength, bagaimana memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Yang kedua, ada kelemahan atau weakness, bagaimana meminimalisasi kelemahan yang dimiliki. Yang ketiga, ada peluang atau opportunity, bagaimana peluang bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir itu ada ancaman atau threat, bagaimana ancaman bisa dihindari. Dari hasil identifikasi faktor internal dan eksternal tersebut akan diketahui strategi yang tepat bagi organisasi di mana dalam analisis SWOT terdapat 4 tipe strategi. Yang pertama ada SO, kekuatan peluang atau strength opportunities. Yang kedua ada WO, kelemahan peluang atau weakness opportunities. Yang ketiga ada ST, kekuatan ancaman atau strength threats. Yang keempat ada WT, kelemahan ancaman atau weakness threat. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Dari matrik SWOT ini akan dapat tercipta beberapa pilihan strategi persaingan, yaitu yang pertama strategi SO. Pada strategi ini menggunakan kekuatan internal organisasi untuk memanfaatkan peluang eksternal. Organisasi yang memiliki posisi ini menunjukkan bahwa organisasi dalam kondisi prima dan sangat baik. Yang kedua, ada strategi WO. Strategi ini digunakan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal yang dimiliki. Tidak sedikit ditemukan bahwa organisasi memiliki peluang yang baik, akan tetapi menghadapi masalah internal berupa kelemahan yang dimilikinya. Yang ketiga, ada strategi ST. Strategi ini menggunakan kekuatan organisasi untuk menghindari atau mengurangi adanya ancaman eksternal. Ancaman eksternal lebih banyak berasal dari persaingan potensi yang melakukan inovasi secara besar-besaran, sedangkan organisasi tidak merespon dengan strategi yang sama. Yang keempat, ada strategi WT. Strategi ini lebih dikenal dengan strategi bertahan atau defensif, yang menekankan pada tindakan untuk pengurangan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Organisasi yang berada pada posisi ini harus ekstra hati-hati dalam mengambil kebijakan. Apabila kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kondisi internal organisasi, maka akan menambah kondisi organisasi semakin buruk. Yang terakhir, analisis SWOT sebagai dasar penentu strategi. Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui kondisi organisasi secara real pada saat dilakukan identifikasi dan analisis. Setelah berhasil dilakukan identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal yang dimiliki organisasi, maka dilanjutkan dengan melakukan pemetaan posisi organisasi melalui perhitungan nilai IFAS dan EFAS. Perhitungan nilai IFAS dan EFAS ini akan memberikan informasi posisi organisasi pada saat itu dan strategi apa yang harus dijalankan organisasi di masa depan. Selain itu, perlu dilakukan matrik SWOT untuk mengetahui rencana tindakan yang akan perlu dilakukan organisasi. Mengingat bahwa analisis SWOT harus dilakukan secara berkala guna mengetahui perkembangan organisasi dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan strategi yang digunakan perusahaan, harus dilakukan evaluasi untuk dilakukan perbaikan apabila dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi internal dan eksternal organisasi.
Oke, di sini saya akan melakukan pembobotan, yaitu dengan melihat matriks kekuatan dan kelemahan, yaitu strength dan weakness. Yang pertama mungkin dari kekuatan adanya basis pemasaran yang kuat, kemudian teknik budidaya yang canggih, SDM manajemen yang berpengalaman dan setia, mitra beli yang setia dan dapat diandalkan, kemudian merek yang telah paten. Untuk kelemahannya sendiri yaitu kekurangan SDM operasional, modal yang cukup terbatas, kemudian kurangnya kendaraan untuk pemasaran, belum ada panduan atau pedoman kerja, dan administrasi dan pendataan yang belum terkomputerisasi. Nah, untuk nilai signifikan sendiri, yaitu 1 sangat tidak signifikan atau tidak penting, dan nilai tertinggi yaitu angka 9 yang berarti sangat signifikan dan sangat penting. Untuk bobotnya harus 1. Total dari semua kekuatan dan kelemahan untuk nilai bobotnya harus 1. Nah, mungkin dari kekuatan ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi perusahaan yang sedang terjadi pada saat ini. Untuk basis pemasaran yang kuat sangat penting nih untuk bagi perusahaan, kita kasih nilai 9 karena sangat signifikan. Kemudian teknik budidaya yang canggih kita kasih nilai 8. SDM manajemen yang berpengalaman dan setia, karena masih banyak SDM yang berpengalaman dan setia di perusahaannya, maka kita kasih nilai 9. Kemudian mitra beli yang setia dan dapat diandalkan, kita kasih nilai 7. Kemudian memiliki merek yang telah paten, dikasih nilai 8. Karena begitu penting juga untuk merek. Kemudian kita beralih ke kelemahan atau weakness. Yang pertama itu kekurangan SDM operasional. Bisa kita atasi untuk SDM operasional, kasih nilai 7. Kemudian modal terbatas 8 karena untuk mencari modal untuk saat ini agak sedikit susah. Kemudian kurangnya kendaraan untuk pemasaran, kita kasih 6 karena masih banyak alternatif lain untuk melakukan pemasaran. Kemudian belum ada panduan atau pedoman kerja, kita kasih nilai 7 aja karena begitu penting. Administrasi dan pendataan dan belum terkomputerisasi, dikasih nilai 7 walaupun komputernya sudah ada mungkin. Nah, kita totalkan nih nilai signifikan dari kekuatan dan kelemahannya, totalnya berarti 76 dari 2 matriks kekuatan dan kelemahan. Nah, untuk nilai bobot kita bagi dari nilai signifikan dibagi total dari nilai signifikan kekuatan dan kelemahan. Langsung kita tarik aja ke bawah untuk mengetahui nilai bobotnya, harus 1 untuk totalnya. Kita jumlahkan kekuatan dan kelemahannya. Jumlahkan 1. Kemudian untuk peringkat atau rating ini juga sama, disesuaikan dengan kondisi perusahaan pada saat sekarang. Bisa dilihat langsung pada perusahaannya. Apabila bagus maka dikasih nilai bagus dan kuat, maka dikasih nilai rating 3 dan 4. Apabila kelemahannya dari sisi kelemahan kurang, maka untuk kelemahannya dikasih nilai 1 dan 2. Yang pertama mungkin dari basis pemasaran yang kuat. Bagus nih untuk basis pemasaran yang kuat di perusahaan saat ini, maka kita kasih nilai rating 3. Untuk teknik budidaya yang canggih,
maka kita bagus juga, maka kita kasih nilai 3. SDM manajemen yang berpengalaman dan setia kasih nilai 4 karena sudah banyak. Mitra beli yang setia dan dapat diandalkan kasih nilai 4, dan memiliki merek yang tak paten kasih nilai 4 juga. Kemudian kekurangan SDM operasional. Bagi kelemahan kita kasih nilai rating 2 berarti ya, karena untuk kelemahan kekurangan SDM operasional sangat begitu penting. Modal terbatas kasih nilai 1, karena untuk kelemahan modal terbatas itu sangat cukup penting. Kurangnya kendaraan dan pemasaran kita kasih rating 2. Belum ada pedoman kerja kita kasih rating 1 aja. Administrasi dan pendataan belum terkomputerisasi kita kasih nilai 2. Nah, untuk mengetahui skor bobot, kita akan mengalihkan bobot dan peringkat atau rating. Untuk mengetahui nanti total skor semuanya, kita kalikan saja dari basis pemasaran yang kuat dikali ratingnya, kita tarik ke bawah, nanti akan ditemukan hasil total skor bobot untuk IV pada perusahaan. Nah, untuk kita totalkan kekuatan dan kelemahannya. Nah, untuk IV kekuatan kelemahan hasilnya di skornya